modul 2 sama 3 ini termasuk dari tugas kan, tentang segmentasi, targeting, sama positioning. Mungkin ada yang belum paham. Mbak sudah paham belum sama maksudnya ini? Soalnya kan ada di tugas, nanti saya akan jelaskan. Jadi yang pertama, kegiatan belajar 1 itu tentang perilaku pelanggan dalam jasa. Bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan. Jadi kan sebenarnya kita sebagai pemilik perusahaan itu kan pengennya memuaskan keinginan pelanggan. Nah, jadi gimana caranya bisa pelanggan itu memilih kita dibandingkan pesaing kita. Nah, pada saat proses ketika pelanggan mau memilih perusahaan kita, itu ada prosesnya. Jadi nggak langsung asal pilih aku mau beli di sini, itu biasanya nggak, butuh ada prosesnya. Nah, ini prosesnya ada di sini, ada 5 proses. Udah ada yang baca buku modul 2 modul 3 belum? Ayo, sudah ada yang baca belum? Jadi di sini ketika kita misalnya mbak mau beli apa, itu kan pasti ada proses, maunya pilih yang mana ya, kan pasti ada kayak gitu kan. Gak mungkin juga langsung, walaupun sudah misalnya punya langganan. Nah, dulu sebelum toko itu jadi langganan kan pasti juga ada proses mikir mau pilih yang mana. Nah, dari proses yang pertama di sini, proses pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu apa, kita maunya apa, pengennya apa. Misalnya lapar, kita pengennya makan. Halo, nggak dengar tah? Ini masih putus-putus mbak sekarang. Halo, masih putus-putus kah? Aduh, internet. Enggak, internetnya ini masya Allah akhir-akhir ini. Soalnya sekarang pakai wifi semua, biasanya pakai kabel, jadinya agak lemot. Maaf ya. Jadi saya lanjutkan. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Jadi kita harus tahu kita maunya apa, butuh kita apa. Ketika kita sudah tahu kita mau butuh apa, butuhnya apa, kita bisa memilih ke proses selanjutnya. Jadi ketika misalnya tadi saya contohkan kan, ketika kita lapar, kita butuh makan. Nah, setelah kita sudah tahu kita lapar, kita mencari informasi. Kira-kira restoran apa yang bagus, yang enak, restoran mana yang enak, yang misalnya harganya murah. Astagfirullah, internetnya. Halo, ini internetnya, maaf ya. Dengar suara saya nggak? Halo, halo. Ya, soalnya ini kadang-kadang hilang sinyal internetnya. Saya lanjutkan aja ya. Nanti kalau misalnya nggak denger, tolong beritahu saya. Oke. Maaf ya, internetnya ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi setelah kita tahu kebutuhan kita tadi apa kan, kita mencari informasi. Jadi di tempat mana yang menyediakan makanan yang enak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya hari ini Mbak pengen makan ayam, kira-kira restoran mana yang jual ayamnya enak dengan harga yang terjangkau misalnya, atau misalnya dengan rasa yang Mbak pengen. Jadi kita cari informasi dulu. Ini kan proses yang kedua kan, pencarian informasi. Jadi informasi tempat mana aja yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita sudah tahu, kita sudah mengumpulkan informasi kan, oh ternyata dari semua restoran ayam yang ada, kita misalnya terpilih 10 restoran yang paling masuk kriteria kita. Nah, dari 10 itu kita evaluasi alternatif, itu masuk proses yang ketiga. Karena ada 10 tadi kan, kita harus milih lagi kan dari 10
itu yang mana yang paling cocok dengan kriteria kita. Misalnya yang paling enak di antara 10 itu yang mana, yang oke, sekiranya pelanggan lain biasanya lebih suka di situ. Astaga. Yang pelanggan lain pasti pilih di situ kalau misalnya mau beli ayam. Nah, setelah kita evaluasi alternatif-alternatif yang ada, akhirnya kita memutuskan satu restoran ayam yang akan kita datangin, misalnya restoran B. Ya, udah kita datang ke sana, kita lakukan pembelian, kita makan misalnya. Nah, setelah itu kan proses yang keempat kan, kita sudah memutuskan kita mau beli di restoran B untuk ayamnya. Setelah itu ada lagi yang namanya perilaku setelah pembelian. Nah, perilaku setelah pembelian ini misalnya Mbak habis makan, Mbak ngerasa puas atau enggak dengan restoran itu. Misalnya, oh ya emang bener ini restoran ayamnya rasanya enak, harganya juga terjangkau. Nah, itu perilaku setelah pembelian. Jadi misalnya Mbak puas atau enggak. Itu namanya perilaku setelah pembelian. Kadang-kadang juga kalau memang Mbak puas sama restoran itu, nanti kesempatan yang akan datang, misalnya lain kali kalau lapar lagi pengen ayam, kembali ke restoran B tadi. Itu termasuk perilaku setelah pembelian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi proses pengambilan keputusan ada 5, jangan lupa. Yang pertama pengenalan kebutuhan, jadi kita harus tahu kita butuhnya apa. Yang kedua kita cari informasi, kira-kira apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Setelah kita mengumpulkan informasi, misalnya ada beberapa alternatif, kita evaluasi sekiranya yang mana yang paling memenuhi kriteria yang kita inginkan. Setelah kita evaluasi beberapa alternatif tadi, kita membeli, kita putuskan, oh saya mau beli di situ, aku mau beli di situ. Nah, setelah kita beli di situ, perilaku setelah pembelian, kita tahu di situ emang enak, puas sama makanan di situ atau puas sama barangnya di situ. Itu perilaku setelah pembelian. Nanti di yang akan datang kembali lagi ke misalnya restoran B itu tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk proses pengambilan keputusan? Ada yang mau ditanyakan? Iya mbak itu datang sebentar. Iya, enggak apa-apa mbak. Ada yang ditanyakan mbak sampai sini? Gak bisa bakar flash. Iya, mati-mati iki internetnya. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Nah ini tadi oh ya, diingat-ingat bahasa Inggrisnya ya, pengenalan kebutuhan itu need recognition. Jadi need itu kebutuhan, apa yang kita butuhkan. Recognition itu mengenali, jadi pengenalan kebutuhan kita. Nah kalau ini berdasarkan teori hierarki Maslow ada 5 kebutuhan manusia, itu kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, prestis, dan aktualisasi diri. Jenisnya nanti bisa dibaca lagi sendiri. Nah pencarian informasi kan, cari informasi tadi yang ada yang namanya word of mouth. Kita bisa mencari informasi dari pelanggan lain, misalnya dari teman atau dari keluarga, dari siapa aja bisa. Terus ini evaluasi berbagai alternatif. Bisnis jasa biasanya menawarkan satu merek tiap tempat. Nah maksudnya misalnya satu restoran jual ayam, yang lain juga ada yang jual ayam. Nah tadi makanya pilih dari beberapa alternatif restoran yang ada. Nah ini pelanggan jarang menemukan lebih dari 1 atau 2 jenis penyedia jasa yang memberi layanan sejenis dalam satu area geografi. Tergantung sih, kadang-kadang ada juga yang bisa sama, ada yang enggak. Kayak misalnya contohnya